Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Prastio. Saya ngambil prodi Sistem Informasi dengan nomor Indo mahasiswa 0570377721, dan pada saat ini saya mengambil untuk mata kuliah basis data. Seperti sesuai dengan apa yang diberikan tugas 1 pada basis data ini, saya akan mempresentasikan ataupun memaparkan mengenai tugas ini. Kasus yang disampaikan adalah sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data diri. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Berdasarkan contoh kasus di atas, maka bisa dilakukan tahapan pembuatan ERD. Tahap yang pembuatan RD itu ada 5, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Kemudian menentukan atribut-atribut atau file dari masing-masing entiti beserta kuncinya. Ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu ataupun file key. Relasi dengan atribut-atribut di deskriptif atau non-key. 4. Menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang terakhir, yang 5, adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif. Ini adalah gambar ataupun objek mengenai entity relationship. Mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, dari hal tersebut, dari kasus tersebut, kita bisa identifikasi entitas utama. Itu ada 3, yaitu ada dokter, ada pasien, ada administratif atau bagian administrasi. Tahap kedua adalah definisi dari atribut-atribut yang ada. Pertama adalah dokter, atribut utama adalah ID dokter. Kemudian kunci utamanya bisa dipakai untuk ID dokter. Kemudian atribut lain adalah nama dokter, spesialis, alamat, nomor telepon, dan lain-lainnya. Kemudian untuk entitas pasien, atribut utama adalah ID pasien atau kalau sekarang dibilang adalah nomor rekam medis. Kemudian kunci utamanya adalah identitas pasien, yaitu nomor rekam medis. Kemudian atribut lain ada nama pasien, umur, alamat, kemudian nomor induk kependudukan, dan lain-lain, jenis kelamin dan sebagainya. Kemudian untuk administrasi itu untuk ada namanya nomor registrasi, mungkin kalau dibilang adalah nomor urut administrasi. Kunci utama sudah nomor administrasi, kemudian atribut lain adalah nama yang melakukan administrasi, kemudian shift kerja, bagian kasir mana, ataupun pendaftaran bagian mana. Itu tahap kedua. Tahap ketiga adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entiti yang ada beserta kunci, ya, beserta kunci tamu. Setelah mendapat entiti dan atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamunya. Di sini ada metrik relasi, yaitu dokter gitu. Dokter adalah fungsinya memeriksa pasien, kemudian administrasi menyimpan datanya juga gitu. Pasien sama dokter diperiksa, kemudian tugas dia juga mendaftar gitu, mendaftar ke administrasi. Petugas administrasi menyerahkan data, kemudian melayani pasien, dan melayani pasien untuk diperiksa sama dokter. Kemudian yang keempat adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Di sini kalau dibilang untuk menjadi derajat kardinalitas
perhatikan adalah banyak dokter memiliki banyak pasien. Jelas. Banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter, dan banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuklah derajat kardinalitas sebagai berikut. Dokter dengan pasien adalah banyak ke banyak. Kemudian dokter dengan administrasi banyak ke banyak juga. Kemudian administrasi ke pasien juga bisa banyak ke banyak. Karena memang satu pendaftar tidak hanya melayani satu pasien. Begitu juga dengan dokter dengan administrasi. Dokter bisa menerima banyak pasien. Pasien juga bisa banyak ke beberapa dokter sesuai spesialisnya. Nah, ini diagramnya, yaitu administrasi itu ada ID tadi, admin tadi, nomor registrasi, kemudian waktunya, nama yang yang bertugas. Kemudian di situ ada pasien yang mendaftarkan, di situ ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, nomor HP, alamat, segala macam. Kemudian dokter ada spesialis, nama, alamat dokter, nomor HP, dan waktu shift kerjanya gitu. Kemudian ketemulah antara pasien dan dokter itu, pasien bisa diperiksa oleh dokter. Hasil dari penambahan derajat kali menghasilkan ERD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Ya, dokter dengan pasien dapat dibaca banyak dokter memeriksa banyak pasien. Dokter dengan administrator dapat dibaca banyak administrator memberikan data kepada ke banyak dokter. Administrator dengan pasien dapat dibaca satu administrator. Jadi tidak terbatas dengan masing-masing satu. Demikian tugas satu basis data yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon masukan dan untuk menambah pengetahuan kami, khususnya pengetahuan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.